Oh, satu lagi sih yang menurut gue bahaya banget dari terlalu sering main sosmed ini adalah short attention span. Kalau kita nggak suka dikit bisa langsung kita skip. Sedangkan in real life, like say lo di kampus gitu, atau say lo lagi dengerin presentasi bos lo gitu, kan kayak lo nggak bisa suruh dia cepet dong. Lo harus fokus gitu. Jadi kayak yang gue takut dari generasi-generasi yang lebih muda dari kita, yang emang begitu brojol udah ada sosial media, adalah ya mereka tidak terbiasa dengan attention span yang agak panjang gitu. Kita bahkan gak punya jawaban selain itu. Kalau lu gabut lu ngapain selain scrolling? Baca Apa? Quran lah Cine. Masa? Emang orang-orang kalau lagi bosan gak baca Quran? Aku benci jokes itu. Berzikir. Anda. Barusan anakku Gen Alpha nanya, "Ibu kalau ibu meninggal handphonenya buat siapa?" Parah, Gen Alpha tuh ngeri-ngeri banget pertanyaannya. Sumpah, Iya kompilasi kan? Gen Alpha tuh aneh-aneh banget. Aku ngerasa gara-gara viewers, followers, like itu buat hidupku juga kurang value-nya, paham gak sih? Jadi aku kayak ngerasa gak bernilai juga. Gara-gara angka itu aku terlalu fokus sama angka itu sampai aku gak, hubunganku dengan konten itu jadi rusak. Hai guys. Selamat datang kembali di podcast Baru Dewasa Juga. Gak apa-apa banget kalau kalian masih bingung-bingung, karena Kita baru dewasa juga. kenalin aku Francine Agatha. Dan di sebelah saya ada Bella Arswendita sebagai striker. Di sebelah kanan ada Devri sebagai ketumbal proyek. supporter. Oke, Oke. kita bahas apa nih sekarang? Hari ini gue mau bahas, sebenarnya idenya dari gue, jadi tentang kelemah letih lesuan kita terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Konsumsi. Konsumsi. Itu muncul ide dari mana tuh kalau boleh tahu? Jadi ada satu fenomena ya yang gue lihat di tiktoker di US gitu, dimana mereka tuh bilang, gue tuh sekarang bukan yang gak mau melek politik ya, tapi karena setiap kali gue baca berita tentang pemerintah atau tentang Donald Trump, itu bikin gue marah, kesel, anxious, takut kiamat, takut negara ini hancur. Jadi gue tuh mengalami political fatigue gitu. Jadi kayak gue tuh bukannya jadi antipati ya terhadap politik gitu, dia tetap paham pentingnya, tapi dia butuh waktu gitu loh. Kayaknya kayak capek gitu, dan itu valid sih menurut gua. Kalau kita mungkin sehari-hari yang gua rasakan di kehidupan gua adalah social media fatigue gitu. Kayak yang seharusnya refreshing ya kan, inget gak sih zaman-zaman Instagram awal-awal yang kita tuh ngeliat postingan teman kita, oh it's fun, oh it's cute, like we're actually engaging. Sekarang kayak udah yang it's, bener lagi. ya kan, it's tiring. Yang kayak dulu kalau mau buka sosmed itu untuk menghibur diri, tapi sekarang itu kayak udah capek gitu. Dan itu yang disebut dengan social media fatigue ya? Betul. Okay. Karena semuanya ada di sosmed. Betul. Hiburan, Iya sih. berita, semua homeless media, semua berita-berita yang bikin kita semua ada di HP kita. Betul. Jadi segala Semuanya informasi capek. itu masuk Iya. tanpa terfilter sama sekali, buat kita capek sendiri gitu ya. Gue kan yakin ya kita tuh generasi yang agak, ya maksudnya kita sempat ada di era konvensional juga lah ya gitu. Kita masih nonton berita tuh dari TV gitu, mungkin kita udah ngalamin, dan versus sekarang modern. Menurut kalian kapan sosial media itu yang awalnya jadi tempat kita refreshing, sekarang malah jadi sumber yang bikin kita capek? Semenjak apa ya? Semenjak masuk ini sih, berita-berita mulai masuk ke sosial media. Karena soal entertainment kan kayak kita masih happy harusnya ya dengan entertainment. Oh, aku ingat semenjak Instagram muncul gak sih? Semenjak Instagram muncul dan mulai era selebgram yang bikin orang-orang mulai kayak membandingkan diri dengan kehidupan selebgram, pengen ikut tren, pengen ikut cakep, pengen ikut estetik. Iya. Itu sih. Bener sih, era-era ketika kita mau menunjukkan siapa yang paling terbaik, Iya. punya hidup siapa yang paling hidupnya paling bagus, paling sehat, paling happy. Iya. Semenjak di Instagram sih kayaknya. Facebook kayaknya dulu enggak loh. sih, ya. Jujur Facebook enggak. Enggak sih. Musically juga masih aman, masih entertaining. Iya kan? Instagram sih emang. Kayak Instagram itu menurut gue instead of social media ya. Awal-awal dia muncul kayak kalau Twitter kan ya udah gitu, kita ngomong aja. Tapi kalau Instagram tuh kayak etalase kehidupan kita.
kayak warung nih. Nah Instagram tuh kayak ini yang kita tampilin. Jadi kalau misalkan yang di etalase kita nggak bagus tuh kita langsung gimana nih? Iya lagi. Aku takut di unfollow. Gak ada yang peduli sama kehidupanku, like-nya cuma dikit banget. Gak Iya. bisa. Damn, shadow ban. Aduh. Padahal enggak, mungkin lu kurang cakep aja, enggak apa. Bukan. Enggak dong, enggak kayak gitu dong. Iya. Tapi emang capek banget ya, apalagi semenjak sekarang berita-berita udah mulai masuk. Bahkan ada juga tahu yang homeless media yang bikin berita ya cuma buat naikin engagement. Benar. Karena mau Iya. gimana pun homeless media itu kan nyari cuan juga ya. Iya. Jadi kayak bikin berita palsu atau cuman highlight yang buruk-buruknya doang, yang naikin engagement. Jadi Iya. kayak aduh, kita emang konsumsi jadi capek banget. Ini kan lagi rame soal hantavirus ya. Oh iya. I hate it like. Oke, karena gue kerja di media juga ya. Jadi gue kan ngebaca berita setiap hari gitu. Gue tuh udah baca berita soal ternyata hantavirus itu intinya nggak baru lah di Indonesia. Sebenarnya dari 2024-2026 tuh ada, walaupun variannya berbeda dengan yang sekarang viral gitu. Terus ada 23 kasus dan ada beberapa yang meninggal dunia. Like gue baca gitu, gue udah baca. Yang mana sebenarnya itu kan harusnya nadanya baik dong, artinya bisa ditangani, sudah pernah ada. But like the way some media on the internet bikin clickbait yang kayak hantavirus sudah masuk Republik Indonesia, 23 orang terkena dan kasus meninggal dunia ada 5. I'm like, kita akan meninggal. Buat orang panik seketika, buat orang. Iya. They know how to get the click. Padahal kalau lo baca captionnya secara menyeluruh, which gue tahu banyak orang yang enggak melakukan itu tuh, jadi kayak dari mulut ke mulut mulai nih. Iya. Hantavirus udah mulai masuk nih, kita akan meninggal dunia bersama-sama. Ayo kita yuk segera yuk gitu kan. Iya. Indonesia bagaimana? Pemerintah bagaimana? Apalagi katanya tertularnya dari hirupan doang. Iya, it's Nah, not. Padahal itu enggak yang sepenuhnya gitu loh. Bukan antar manusia, tapi kan memang dihirup dari kotoran tikus ya katanya. Aku baca beritanya dari gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menghirup itu langsung dari kotoran tikus itu, Iya. bukan antar manusia. Tapi kalau antar manusia juga bisa katanya dari proximity yang deket banget. Kayak misalkan gue sama Cine sharing kosan. Ah iya. Iya, terus gue kena, terus Cine kayak ya udah kita berbagi alat makan, berbagi handuk apa segala macam untuk waktu yang lama. Jadi kayak nggak segampang COVID. Iya benar. Gitu loh. Sebenarnya tuh kayak gitu, tapi kayak Gara-gara judul besarnya ini itu bisa tertular dari hirupan. I feel like kayaknya yang bikin kita capek itu adalah karena semua entah orang, entah media, entah apapun gitu ya, itu ya menomorsatukan engagement. Iya lagi. Gitu. Benar, setuju. Iya. Jadi kayak everything feels fake, everything feels overwhelming, Iya. right? Gitu sih. Capek banget ya ampun. Ditambah sebenarnya ini emang budaya kita sih. Iya. Kita juga malas baca gak sih? Pinginnya itu yang simple, cepat, padat. Makanya baca cuman highlight doang. Bener. Cuman bacaan besarnya doang, nggak baca isinya apa gitu. Emang jelek di Indonesianya sih kayaknya. Budaya membacanya kurang. Terus engagement buat naikinnya itu kayak Iya. karena kita kan cuan banget ya. Yep. Kayaknya di Indonesia tuh negara yang benar-benar bisa dapat hasilin cuan dari sosial media gitu kan. Jadi ya udah. Iya. Tapi kalau Habis kita. kita ngomongin media kan, ya mungkin mereka juga ada target sendiri lah. Karena kan mereka kan memang ya itu their business gitu. Sedangkan yang gue bingung adalah kita nih sebagai manusia gitu. Kayak ini pressure dari mana sih sebenarnya gitu? Kenapa kita harus perfect banget sih di sosial media? Menurut lo itu datangnya dari dalam diri sendiri atau dari eksternal? Ya karena budaya. Ingat nggak? Instagram itu adalah portofolio kalian. Oh my gitu. god. Jadikan Instagram kalian jadi portofolio agar banyak kesempatan yang datang gitu loh. Jadi orangnya mau gimana pun ya harus menunjukkan prestasi dia, menunjukkan hal-hal baik dengan harapan dengan portofolio yang baik itu akan ada kesempatan yang bagus datang lagi juga kan. Tapi ya orang-orang malah lupa kayak jadi hanya menampilkan bagian yang terbaik dari diri dia. Dan orang-orang juga yang mengkonsumsi itu juga lupa kalau itu adalah bagian terbaik orang lain. Enggak ngelihat hal-hal di baliknya. Betul. Kerja kerasnya, sedih-sedihnya dia itu nggak diperhatikan orang. Udah lewat aja gitu. Cuma lihat ih keren ya dia udah promosi. Ih keren ya dia udah kesini kesana. Gitu. Setuju sih aku. Kayak sebenarnya memang saling berkaitan sih. Dari eksternal ada diri kita, dari diri kita juga ada. Kita tuh adalah orang yang paling jahat sama diri kita sendiri tau. Karena kita tuh sebelum orang ngejudge, kita tuh bisa ngejudge diri kita sendiri. Oh ya? Iya gak sih? Kayak misalnya kita pakai sesuatu nih.
orang lain belum tentu ngejudge, tapi diri kita udah ngejudge. Nanti apa ya kata orang kok aku pakai ini, jelek nggak? Karena kadang dalam hati kita kayak ngejudge diri sendiri, padahal orang lain belum tentu ngejudge. Nah, kita itu kadang-kadang jadi orang yang paling jahat dengan diri kita sendiri. Bener. Iya nggak sih? Padahal misalnya gue ngeliat ya beberapa content creator yang dia tuh just being vulnerable and being themselves on social media. Kayak ya udah dia cerita struggle-nya dan apa segala macem, kemakan aja gitu loh. Then like banyak juga yang masih perfect, aku perempuan ini. Like I think it's actually okay, tapi ya itu mungkin otak kita sendiri yang bilang, tapi nanti orang bilang apa ya? Aduh, tapi aku lagi chubby lagi edit. Mau jadi super kempot, like nobody cares. Actually, right? Iya. Cares sih sebenarnya. Orang-orang tuh peduli tahu. Oh. Iya, kan nggak pernah punya kayak situasi di mana kalau aku post ini ntar sepupuku ngomongin aku. Ntar dikirim ke grup keluarga gitu. Enggak, maksudnya banyak orang kayak gitu. Tahu kan yang cerita pramugari abal-abal itu? Oh iya, tahu. Yang dia pura-pura jadi pramugari karena tetangga. Oh, yang berbulan-bulan. Iya, tahu. Ya itu kan gara-gara apa? Gara-gara kan dia mutualan sama keluarganya. Mungkin dengan cara kayak ya dia nekat banget pakai baju pramugari ya supaya kayak keluarganya ngelihat dia udah sukses gitu ibaratnya. Jadi gitu guys. I think the word is not care though. Iya. Like they are just nosy. Mereka cuman kepo, mereka cuman kayak judging, memantau, judging gitu. Karena kalau yang bener-bener peduli justru ya kita mau posting apa aja malah yang kayak wow, queen. Iya gak sih? Iya, setuju. Ya, jadi kayak kalau sepupu lo ngatain lo ya berarti kayak itu bukan peduli, bukan kata yang tepat deh. Benci sih. Iya, benci, iri, dengki. Ya ampun. Syirik. Buat kalian berada di lingkungan kayak gitu, sabar-sabar ya Wak ya. Udah, di-blok aja. Udah, biarin aja. Terserah mereka lah situ. Menurut kalian, ini in general aja ya, apa efek paling bahagia dari kebiasaan constantly ngelihat hidup orang lain setiap hari? Efek paling bahagia. Paling bahaya. Bahaya. Ya itulah, jadi kecil diri. Iya. Ngerasa kecil, ngerasa kayak aduh, aku tuh cuma bengkoang, nggak pantas dibandingin sama dia. Tapi yang bengkoang udah... putih loh. Emang banyak kenapa manfaatnya. kalau putih? Maksudmu? Iya sih. Oh iya benar. Kayak mulai kayak aduh, kayaknya aku udah umur segini. Jadi kayak lebih belum banyak ada membandingin diri ya. Iya. Sedih sih, kayak mau gimana ya, tiap orang kan punya jalannya masing-masing ya. Pace orang kan beda-beda juga. Tapi kalau misalnya dirimu hanya bertumpu pada apa yang kamu lihat di sosial media, which is itu adalah tempat untuk menebarkan hal-hal baik aja. Karena nggak semua orang bisa vulnerable kan. Jadi ya udah, kayak jangan sampai mengecilkan diri gara-gara apa yang kamu lihat di sosial media, di mana itu kan cuman sekedar kebahagiaan semata, semu gitu loh. Kamu nggak lihat gimana proses mereka, nggak lihat gimana sakit-sakitnya dia. Itu sih. Kamu juga harus fokus sama diri kamu sendiri lah. Jangan fokus ke orang lain. Betul. Iya sih. Tapi aku pernah ada di titik ini tahu, yang kayak aku concern itu ngelihat orang lain di sosial media sampai aku kayak mikir, kenapa ya aku nggak kayak mereka gitu. Jadi kayak bener-bener kayak kata sini, kayak mengecilkan diri. Kayak kita jadi kehilangan hal-hal yang terbaik dari diri kita. Oh iya. Kayak misalnya kita malah ngelihat sisi negatif diri kita aja, kayak mungkin karena aku malas, mungkin gitu. Padahal di luar itu kalau misalnya kita fokus ke diri kita bisa ngelihat apa yang terbaik di diri kita kan, hal-hal positif yang diri kita. Tapi kalau kita ngelihat orang lain, malah yang keluar itu cuman pikiran tentang hal-hal negatif dari diri kita. Iya nggak sih kan? Menarik deh. Tapi kenapa ya? Kenapa? Kita kan kalau misalkan ngelihat orang yang sukses gitu, harusnya kan kita termotivasi ya. Tapi kenapa ya semenjak era sosial media ini, kita kalau ngeliat hidup orang di atas kita, itu kita malah jadi kecil diri instead of termotivasi. Kenapa ya? Lagi aku juga lagi kayak gitu. Ya kan? Kadang-kadang ada perasaan nggak terima lagi. Maksudnya gini loh, kadang-kadang tuh kita misalkan kita punya role model nih. Kalau ngelihat dia sukses tuh kayak, gue pengen banget jadi dia. Tapi gue nggak tahu startnya di mana nih, somewhere in this lifetime, ketika kita ngelihat orang malah jadi kayak, udah gue. Aku tahu. Aku mau jadi pepes. Aku tahu start itu mulai dari mana. Dari mana? Kayak kalau kata Kak Bella, ngelihat orang lain termotivasi, itu mungkin memori pada saat kita masih kecil, ngelihat orang dewasa. Wah, aku pengen jadi kakak ini, aku pengen jadi abang ini. Tapi setelah kita bertambahnya umur, ternyata yang sukses itu orang-orang yang sebaya kita gitu lah. Jadi kayak kita, anjir, gua doang nih yang kagak naik.
Gitu loh. Jadi motivasi itu ada pada saat kita sudah waktu kecil terus ngeliat orang yang udah gede kayak wah keren ya. Ternyata setelah kita gede kita nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Sedangkan teman kita yang sepantaran kita pun sukses. Kayaknya itu deh mulai kita kayak membandingkan diri. Dan bukan jadi motivasi tapi malah jadi kayak bikin kita kecil diri gitu sih kayaknya. Tapi sekarang gini, pertanyaannya kayak kalian punya role model nggak? Aku punya. Kamu punya juga kan? Saya Maudy Ayunda misalnya. Ya. Kita ngeliat Maudy Ayunda tuh nggak iri Nah iya. dan nggak merasa tertinggal. Malah kok dia semakin sukses semakin senang gak sih? Tapi kenapa kalau teman-teman kita yang kayak gitu kita iri? Kita kalau ke role model kita tuh termotivasi. Apa karena itu teman kita? Iya. Mungkin kali ya. Karena teman kita mungkin karena kita ngerasa kita besarnya bareng. Kita mungkin tahu apa yang dia kerjakan mungkin secara garis besar. Terus dia lebih sukses dari kita ngerasa kayak kok aku nggak bisa kayak dia gitu. Kok rezeki dia lebih bagus dibanding aku gitu. Padahal kita kan sama-sama besar nih gitu. Sama-sama menjalani satu jalan yang sama gitu. Iya sih, Gitu. iya sih. Itu sisi jeleknya manusia guys. Kalau lu nggak bakal terima kalau ada orang yang startnya bareng sama lu tapi dia lebih melaju. Susah. Lu harus Iya berbesar sih. hati. Iya sih. Gak semua orang punya hati yang besar. Makanya Itu kok, sih. kok kita punya hati yang besar kita harus bersyukur. Oke. Oke. Kita kan juga social media personality ya gitu. Pernah gak sih kalian merasa identitas kalian di internet itu udah gak sesuai dengan kalian in real life lagi? Atau kalian kayak people love me this way but I'm actually not that person anymore. I grew out of it. Atau gimana? Kenapa sih Zine? Soalnya aku udah ngalamin itu guys. Aku juga lagi. Jadi malu sendiri. Oke, buat kalian yang belum tahu, aku tuh kan punya konten TikTok ya, dan aku itu ganteng banget kalau kata netizen. Aku tuh ganteng banget kalau jadi cowok. Betul. Sedangkan aku aslinya feminim banget dan mantep ya kan. Jadi kayak aku tuh di umur 26 tahun dan aku kayak ngerasa aduh video gue cringe banget ya. Aduh. Don't start. Kalau gue kayak sama kan, kita kan bertiga bikin POV juga ya. Kalau gue merasa dulu ya acting gue bagus sih, tapi kayak udah cringe aja. But like the way people just eat that bullshit up, like they be loving it so much. Dan kayak Kabila kok udah gak acting lagi. I don't know, like I can't stand myself bro. Like, Jadi ya udah, jadi kayak semakin bertambahnya umur apa ya, semakin terbuka atau semakin sadar ya bahasanya ya. Ya terima kasih loh buat teman-teman yang udah dukung konten kita. Thank you banget. betul. Tapi kita juga dewasa. Aku juga jadi ingat konten kayak Veronica. Veronica, open the door please. Kayaknya gue juga pernah bikin dah. Tapi gue bikin. Tapi gue gak separah Devri. Emang dia Devri gimana sampai sih? darah-darah ya. Pokoknya ada softland, baju tuh bukan. Tuh banget tuh. Terus Veronica, open. Oke. Terus gimana setelah dirimu melihat itu sekarang? Iya, kayak gimana kita shiftnya, tapi at the same time kita harus mikirin demand dari followers juga, mikirin algoritma juga. Kalian gimana? Kalau aku sekarang aku malah mikir itu kayak sebuah proses aja gitu. Kayak nganggapnya ya aku harus melewati masa-masa itu nggak sih biar menuju ke titik ini gitu. Jadi kita harus memang cringe gitu. Iya benar. Nggak sih, kita memang harus cringe nggak sih? Iya. Toh kita kalau nggak cringe kita nggak di sini gitu, nggak di titik ini. Jadi kayak memang itu fase aja. Gue lagi menantikan fase dimana velocity atau jedak-jeduk akan dianggap cringe. Like gue yakin banget lagi Gen Alpha gedean dikit pasti dia ngetawain kita banget kayak najis, Gen Z najis. The way sekarang kayak we make fun of millennials, right? Kayak millennial pause, millennial jokes, millennials skate. Like Gen Alpha lebih parah anjir. Pasti kalau mereka ngatain kita kayak gue mah mantep. Gen Alpha itu lebih dewasa tahu dari kita. Cepet mereka dewasanya. Terus mereka lebih pintar gak sih? Iya. Oh no, they're weird. Gue ngeliat satu postingan ibu-ibu yang kayak barusan anakku Gen Alpha nanya, ibu kalau ibu meninggal handphonenya buat siapa?
Parah, Gen Alpha itu ngeri-ngeri banget pertanyaannya. Sumpah, konspirasi kan? Gen Alpha tuh aneh-aneh banget. Jadi kayak ya balik lagi kayak yang tadi ya, mungkin itu memang fase kita harus cringe pada masanya gitu. Dan balik lagi sebenarnya mungkin kalau audience sejati atau kayak like followers yang love us for us itu ya akan nggak apa-apa ya kita shifting genre dan apa segala macem. Harusnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak enak itu ketika kita ketemu sama orang yang nggak tahu konten kita itu, tapi dia ngelihat malah diejekin. Paham nggak sih, maksudnya gini? Aku tuh pernah di fase itu konten udah lama. Cuman teman-temanku baru ngelihat pas kita ketemu. Terus yang dibahas konten itu. Oh yang jadul. Dia yang kayak Veronica itu. Romantis ya. Aku jadi trauma. Dan kayak Dev coba Veronica gitu-gituin. Dan Terus itu lu gimana respon lu? ya aku kadang ya kayak ngambek lah. Kayak apa sih kayak marah sejenak. Tapi itu sesuatu yang menurut aku jadi kayak memalukan juga di fase sekarang. Kayaknya gini deh, kalau yang gue lakuin ya biasanya karena gue pada saat itu mungkin takut orang tuh nggak familiar sama konten POV atau acting yang bener-bener full semuka gue doang selayar. Gue selalu bilang kayak iya gue tuh kontennya gitu, jadi gue di disclaimer dulu, gue tuh kontennya tuh acting, lip sync kayak gitu-gitu sih. Jadi pas dia nonton juga kayak oh gini maksudnya gitu. Dia kayak bagus kan, tapi lihat like-nya berapa. Gitu nggak apa-apa deh, harusnya gitu aja. Iya. Tapi at least kita itu kayak berkarya gitu loh Iya. guys. Enggak kayak Kita orang-orang bangga yang gak sih menipu. sama diri kita kan? Kita harus bangga kan? Kenapa Apa? tiba-tiba orang-orang menipu? Menipu apa? Oh menipu Banyak. konten-konten. Oh, konten. Iya. Enggak, maksudnya kayak dia tuh enggak iya. jadi diri mereka di sosial media. Oh iya. Pakai filter yang kita bahkan enggak tahu muka aslinya kayak gimana atau kayak like postingan ini dan saya akan kirimkan kamu uang 10 juta rupiah gitu. Iya. True. Sebagai konten kreator atau ya sebagai penonton juga gitu ya, dan kita mutualan sama banyak konten kreator lain, pengaruh nggak sih ke view, likes, jumlah followers itu bisa mempengaruhi kayak mood atau self worth kita nggak sih? Aku iya. Jujur iya banget. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kemarin soalnya kita tuh habis ngobrol bertiga gitu ngomongin podcast ini, dan Devri had a lot in his plate gitu. Jadi kayaknya ya silakan cerita. Ya jadi kayak aku itu kan akhir-akhir ini guys kayak viewersku turun. Pokoknya semuanya itu kayak aku ngerasa gara-gara viewers, followers, like itu buat hidupku juga kurang value-nya, paham gak sih? Jadi aku kayak ngerasa gak bernilai juga gara-gara angka itu aku terlalu fokus sama angka itu sampai aku nggak, hubunganku dengan konten itu jadi rusak gitu loh. Kayak aku kehilangan brandinganku, kayak aku jadi semua konten ku kerjakan gitu loh. Padahal semakin banyak jenis konten yang aku buat malah itu membuat algoritma sosmedku kan jadi kayak berantakan gitu kan, dibaca sama TikTok. Tapi aku malah kayak gitu, jadi kayak aku lama-lama burn out, terus aku kayak aku jadi malas konten lah gitu. Jadi kayak kehilangan hubungan antara aku sama konten. Pan dulu aku secinta itu guys buat konten. Aku itu bisa buat konten, effortnya gak main-main. Kita sampai jam 3 ya. Iya sampai jam 3 malam. Pokoknya kita benar-benar yang kayak pokoknya aku kalau inget zaman-zaman dulu pas aku buat konten itu gila sih. Gila banget Devri sih. gila sih. Kayak aku gak apa-apa gak makan, gak apa-apa gak tidur, yang penting konten selesai. Betul. Tapi sekarang aku sama konten itu kayak doain ya guys biar cepat kembali gitu guys. Oh jadi belum. Sudah mulai berdamai sedikit. Doain ya. Iya. Kalau gue palingan hubungan gue sama konten tuh berubah. Itu lebih ke apa ya? Gue juga dulu kalau ngeliat konten-konten zaman 2020, 2021 yang kita lagi aktif-aktifnya banget, sehari bisa ngonten 2 gitu. Itu gue juga ngeliat kayak gila, ini versi Bella yang mana ya, yang ambitious ini, yang sepercaya diri ini, right? Sekarang tuh kita mau ngepost tuh consideration itu banyak banget gitu. Kayak anjir tapi gue gak make up lagi. Padahal gue ngeliat video 2021, gue baru bangun tidur, rambut gue lepek, langsung buat post, dan orang-orang suka-suka aja gitu. Jadi kayak mungkin, berarti bukan hubungan gue sama konten, tapi hubungan gue dengan cara gue melihat diri gue sendiri itu berpengaruh sama niat gue atau passion gue dalam konten.
Jadi pokoknya kalau misalkan gue lagi insecure dikit aja, gue nggak mau konten. Kalau gue lagi sibuk dikit aja dan gue ngerasa gue nggak bakal banyak effortnya untuk konten ini gitu, karena itu cuman seadanya aja, itu gak bakal naik. Udah gue nggak konten gitu. Jadi Iya kayak sih. terlalu banyak yang dipikirin gak sih? Jadi ada pressure gitu gak sih? Iya. Kalau mau upload. Karena setelah berjalannya waktu dulu kan kita kayak berusaha untuk improve terus ya. Sekarang kan kayak udah tahu tempatnya, kayak Belson udah tahu orang-orang kayak gimana karakternya. Jadinya kayak udah kedoktrin secara nggak sadar kayak aku harus menjadi Belson kayak gini. Sedangkan Belson yang misalnya confident Belson itu kan pasti nggak selalu, namanya juga perempuan, pasti mood-moodnya Iya. beda-beda banget lagi kan gitu sih. Iya. Oh, satu lagi sih yang menurut gue bahaya banget dari terlalu sering main sosmed ini adalah short attention span. Jadi kayak kita tuh kan udah terbiasa ya, otak kita terstimulasi video-video pendek. Jadi kita fokusnya tuh bentar doang, terus bisa kita scroll. Udah gitu juga kalau kita ngedenger dia ngomong lambat bisa dicepetin. Kalau kita nggak suka dikit bisa langsung kita skip. Sedangkan in real life, like say lo di kampus gitu, atau say lo lagi dengerin presentasi bos lo gitu, kan kayak lo nggak bisa suruh dia cepet dong. Lo harus fokus gitu. Jadi kayak yang gue takut dari generasi-generasi yang lebih muda dari kita, yang emang begitu brojol udah ada sosial media, adalah ya mereka tidak terbiasa dengan attention span yang agak panjang gitu. Makanya menurut gue ya, salah satu yang bikin capek itu kan visual juga bisa bikin capek ya. Kadang-kadang video pendek tuh. Jadi coba deh lo nonton podcast kita karena panjang. 2, ya pokoknya nonton long form videos gitu. Dan lo nggak boleh cepetin, lo nggak boleh skip, lo dengerin gitu. Itu jadi latihan supaya nggak brain rot. Iya lagi, hati-hati Gitu. loh guys. Itu kayak meskipun kalian kebiasaan istirahat itu scrolling, itu nggak istirahat gila. Itu lo tetap scrolling, lo tetap merangkum informasi, ngambil informasi, menyerap informasi gitu loh. Istirahat tuh benar-benar istirahat, tutup mata, tidur, bukan rebahan scrolling. Gitu. Bener banget lagi. Tapi kenapa ya susah banget? Kita nih maksudnya secara teori kita nih udah tahu it's not good. That like it's not real. We know that it's full of bullshit. Tapi somehow kita juga gak bisa lepas dari kebiasaan scrolling. Bosan dikit scroll, gak bisa tidur scroll. Aku ada pertanyaan deh. Oh, Terus kita ngapain? Coba. Kita bahkan gak punya jawaban selain itu. Kalau lu gabut lu ngapain selain scrolling? baca Apa? Quran lah Cine. Masa? Emang orang-orang kalau lagi bosan gak baca Quran? Aku benci jokes itu. Berzikir. Canda, ntar dibilang pick me, tuh rambutnya aja masih kelihatan kabela, gak usah canda ya guys. Enggak, Iya. kalau aku sebagai orang yang banyak banget nge-scroll dalam satu hari, karena aku kan kerjanya juga ini ya, freelance sebagai content creator, kan memang nggak ada jam kerja. Nah, aku tuh pernah yang kayak scrolling itu hampir seharian. Terus Cina tadi nanya, jadi kalau kita apa ngapain? Iya. Nah, sebagai aku yang kalau nggak nge-scroll nggak tahu ngapain, aku tuh beralih ke hal-hal yang di luar handphone gitu loh. Contohnya. Contoh, nge-gym, kayak tenis. Terus ya nyari aktivitas-aktivitas yang nggak ada hubungannya sama handphone gitu. Tapi kalau memang ada kerjaan, mending kerja. Kalau misalnya kerjanya di handphone ya udahlah. Main HP lagi. Kalau gue banyak sih ya baca novel, nonton series, terus HP-nya di do not disturb gitu. Gue tuh lagi kesel banget sama cowok gue karena dia itu sangat short attention span. Tapi dia denial banget tentang itu gitu. Kayak enggak kok aku bisa gitu. Tapi tiap kali gue ajak nonton film, like misalnya 15 menit pertama baru perkenalan karakternya aja, belum ada hooknya, belum ada konfliknya, dia tuh udah yang kayak ngantuk. Aduh, kayak sepupuku banget. Jadi gue kayak Nyebelin ya orang-orang kayak gitu Tapi ya. emang ada tuh orang-orang kayak gitu, kayak Aku kesal. udah tonton Iya. gitu kan. atau enggak kayak yang ini bagian seru dan ada like key conversations, tapi terus karena dia ngeliat HP dikit itu kayak Buat kesel gak sih? Iya. Lagi nonton dia megang HP, kayak kita sama-sama nonton gitu loh. iya gitu. Jadi kayaknya menurut gue adalah ya kita yang udah dewasa juga bisa banget brain rot loh. Gitu. Jadi jangan sepelekan kebiasaan untuk menaruh fokus-fokus yang agak panjang gitu loh, entah ke lo baca novel, entar lo nonton film
yang nggak bisa lo cepetin, yang agak slow pace. Iya. Terus lo nonton podcast Iya. gitu. Kayaknya harus dibiasain yang kayak gitu-gitu gak sih? Iya benar-benar aku juga ngebiasain kayak gitu. Jangan sampai kalian tuh dipanggil psikiater loh di terapi. Gila. Tapi sumpah loh, itu bisa diterapi loh. Karena terapi-terapi untuk anak-anak yang bahkan dia itu nggak mau makan kalau nggak nonton. Gitu. Iya dong. Orang dewasa butuh itu, nggak cuma anak-anak Adekku doang. kayak gitu tahu. Oh iya. Iya dia makan harus nonton. Dan sekarang aku udah mulai kayak gitu. Kayak harus kayak ada yang ditonton gitu sambil makan. Untung aku nggak gitu. Kalau lihat kan Iya. tadi aku makan di warteg Iya, nggak megang nggak HP megang kan? HP. Iya itu dibiasain dari hal kecil gitu. Mm-mm. Kayak lagi Juga makan gue lagi- sama megang HP. Coba. Iya benar-benar aku juga lagi belajar yang kayak Hmm. benar-benar gak ada HP. Tapi gue salah satu biggest flex gue adalah gue jadi pernah kenalan sama temannya pacar gue gitu, terus nongkrong, terus langsung cocok lah gitu kan, langsung pas gitu. Terus habis itu dia bilang, ih sumpah aku tuh beberapa kali nongkrong sama konten kreator, tapi Kabela doang yang kalau ngobrol tuh bener-bener gak ngeliat HP. Bahkan HP gue tuh dalam keadaan kayak gini, Sumpah. through and through. Yang lainnya mau main HP nggak semua. Iya. Iya kayak mungkin mereka dikit-dikit cek notif gitu atau Oh, misalnya gitu. gimana. Jadi kayak Iya sih. di era yang sebenarnya ngobrol sambil lihat HP itu sudah dinormalisasi, Enggak. I think it's like it's a flex for me. Gila, itu udah parah banget Gila dong ya? situasinya Kayak gitu kalau aja gue dipuji kan, Iya, gila kayak loh kita ya. dipuji. Itu hal basic. Makanya. Ya Allah. Nah, menurut kalian seperti apa sih hubungan yang sehat sama social media? Karena realistically speaking, ya kita nggak bisa juga lah nggak main sosmed. Yang ada kuded. Adalah ketika kita ngelihat sosmed merasa terhibur dan ngelihat sosmed itu ada rasa puasnya. Enggak yang kayak keterbergantungan dan enggak yang kayak ketagihan. Artinya ketika kita nonton sosmed itu kayak ketawa, terhibur, abis itu udah ada selesai. Kayak gitu. Menurut aku itu adalah hubungan yang sehat kita dengan sosmed. Okay. Kalau kita sebagai penonton ya, kalau misalnya kita dari sudut pandang konten kreator mungkin beda lagi gitu. Iya, sebagai netizen emang mending diterapin deh Sebagai misalnya kayak netizen. sebagai netizen Oke. mending terapin deh kalau misalnya ada. Itu kan ada kan di aplikasi kayak udah 2 jam scroll TikTok gitu iya. kan. Ya udah lu tepetin aja dulu itu 2 jam. Oh, Iya. udah 2 jam. Matiin. Ya Terus udah. ada fitur juga gak sih yang kayak fitur buat Scroll kayak layar. nge-scroll Iya. gitu? Sekarang itu aja zaman deh. udah canggih guys. Tapi gila deh, lu di aplikasi misalkan kita pasang reminder kayak lu udah 2 jam scrolling. Do you know how long 2 hours is? Iya lagi. Like 2 jam itu berarti udah 4 episode podcast kita. Iya. Like kita habiskan cuma untuk scroll-scroll aja gitu. Menurut gua yang sehat itu hubungan kita sama sosial media adalah ketika kita tetap tahu ya gimana caranya menjadikan itu hanya referensi dan hiburan dan refreshment aja. Kayak ketika kita mungkin, kenapa gue bilang kita cari pada sumbernya, misalnya nih kita baca berita, oke, kita lihat aja kayak oh lagi ada bahas hantavirus, homeless media itu bahas itu semua. Tapi kalau kita mau full lengkapnya kita masih buka website berita yang legit, Oke. menurut gue gitu. Dan kita baca the whole article. Jadi itu dijadiin referensi doang. Iya. Terus misalnya kayak kita ngeliat teman kita abis beli rumah, right? Terus dia kayak alhamdulillah KPR lolos apa segala macam. Terus kita kayak cari-cari tahu tentang KPR instead of like oh my god mereka punya rumah gitu. Like kita cari tahu tentang KPR-nya, kita cari tahu tentang ya pro kontranya gitu loh, instead of like ngeliat hasilnya doang gitu. Iya gak sih? Setuju. Jadi mungkin dijadikan reference aja, tapi bukan mainly like the main source. Iya. Kurang-kurangin bandingkan dirimu dengan orang lain. Betul. Kalau bisa di sosial media ya kalau ada orang berbagi kebahagiaan ya ikut happy aja, tanya-tanya supaya nambah pengetahuan, Ya. insight baru gitu kan. Dan juga untuk konten kreator ngerti sih scrolling buat nyari referensi. Iya. Cuma actionnya juga ada ya. Jangan oh ini bagus nih di save terus nggak dibikin-bikin, nggak di recreate, nggak di take gitu loh. I think kalau dari sudut pandang konten kreator, hubungan yang sehat sama konten itu adalah ketika kita nothing to lose. Yes. Emang kita back to ground zero, yang kita menjadikan konten kita itu sebagai tempat kita mengekspresikan diri, tempat kita mencurahkan kreativitas gitu. Like-nya banyak, alhamdulillah. Enggak juga, ya kontennya tetap bagus gitu loh. Dan gue yakin konten yang bagus mau like-nya sedikit pun like
tetap konten yang bagus gitu. Tetap. Paling enak menjadi konten kreator yang bisa menjadi diri sendiri ya. Iya sih. Kayak mau ngomong apapun ya udah tinggal buka HP. Hai guys, hari ini aku habis gini seru banget. Iya. Dan Pengen banyak banget yang lagi nonton gitu. itu happy banget sih kayak gitu. Nggak perlu malsuin diri, nggak perlu mikirin mau konten apa ya, apa yang terjadi di dirimu aja gitu loh. Yourself. Tapi itu juga untuk menjadi titik itu juga kayak lu harus pure juga dari dalam diri lo gitu Betul. loh. Ya kan jangan Yes. di-fake, menjadi dirimu apa adanya itu juga susah gitu loh di era sekarang ini gitu. Yeah. So mungkin buat yang lagi nonton sekarang, social media fatigue itu valid gitu ya. Mungkin lo kayak merasa, aduh gue dari tadi padahal tiduran doang scroll sosmed, tapi kok gue masih nggak ada mood buat ngapa-ngapain nih, gue nggak merasa istirahat. That's because you're not. That's because yang kayak Cina bilang tadi, otak kita tetap menerima informasi gitu ya. Jadi cari hiburan somewhere else sebelum lo tahu cara punya hubungan yang sehat sama sosial media dan batas konsumsi yang sehat di social media. Sampai lo paham konsep bahwa everything on social media is like bisa dipasukan. Nah, it's full of shit. People would do anything for the clicks and for views. So let's touch some grass, okay? Iya. Dan satu lagi, kan apalagi sekarang udah zamannya AI ya. Jadi kayak ya udahlah. Jangan terlalu percaya sama sosmed, guys. Yup. Hati-hati dan juga jangan lupa untuk selalu melihat dunia luar. Dunia itu luas banget loh, nggak cuma di kamar-kamar doang dan di layar HP doang. Yup. Sumpah, bernafas, pergi keluar, nikmati sinar matahari pagi itu loh. Happy pasti. Trust us. I think that's all for today. Yep. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, Comment, subscribe. Oh, now you're aggressive too. Bye-bye. Bye.